Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kita bersyukur karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang dinyatakan Tuhan senantiasa dalam hidup kita setiap hari. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang benar, Tuhan yang agung, berkuasa, berdaulat atas semuanya. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu di hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran Pasal 33 ayat yang ke-15. Tertulis demikian, "Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat kita mengambil sebuah keputusan? Apakah rasa takut yang mendorong kita untuk bertindak? Takut harga naik, maka kita cepat-cepat membeli rumah, sekalipun sebenarnya belum mampu untuk membayarnya. Dan sekalipun rumah itu sebenarnya bukan rumah yang tepat. Apakah rasa gengsi memicu kita untuk melangkah? Gengsi terhadap tetangga, terhadap sesama, membuat kita membeli mobil baru yang sebenarnya kita belum perlu dan bahkan tidak mampu kita bayar. Apakah emosi yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu? Emosi terhadap seseorang sehingga kita bertindak melakukan apa yang sebenarnya bukan sesuatu yang baik dan kita mengerti bahwa itu memang tidak baik. Ataukah kita melangkah mengikuti pimpinan dan kehendak Tuhan? Dalam Keluaran 33 ayat 15 ini, Musa berkata kepada Tuhan, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Musa menyadari bahwa dia perlu hadirat Tuhan, dia perlu pimpinan Tuhan. Bangsa yang besar, bangsa Israel yang saat itu dia pimpin, membutuhkan pertolongan dan hadirat Tuhan. Musa menyadari walaupun dia adalah seorang pemimpin bagi bangsa itu, Musa adalah manusia biasa yang terbatas, yang tidak bisa melakukan apapun tanpa Tuhan. Seorang pemimpin seringkali merasa dirinya tahu segalanya, tapi Musa di sini menyatakan kerendahan hatinya bahwa dia tidak tahu apa-apa, dia tidak bisa apa-apa tanpa bimbingan dan tuntunan dari Tuhan. Tanpa hadirat Tuhan, perjalanan mereka di padang gurun akan menjadi sia-sia dan akan berakhir binasa. Itu sebabnya Musa meminta tuntunan, hadirat, dan penyertaan Tuhan. Kehadiran Tuhan berbicara tentang kemuliaannya, pimpinannya, dan kebaikannya. Bukan hanya tentang Tuhan yang menyertai, tapi Tuhan yang memimpin dan yang memberkati. Tanpa hadirat Tuhan, bangsa Israel di padang gurun pada saat itu hanyalah sekelompok orang biasa. Tapi bersama dengan Tuhan, mereka menjadi sekelompok orang yang luar biasa. Saudara dikasihi Tuhan, kita semua perlu Tuhan, perlu hadiratnya, perlu pimpinannya. Kita perlu penyertaan Tuhan. Kita perlu untuk selalu mengikuti arahan Tuhan atas kita. Dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api yang menjadi tanda akan kehadiran dan pimpinan Tuhan. Dan mereka mengikuti kemana tiang awan dan tiang api itu membawa mereka. Meskipun kadangkala mereka tidak mengerti, tapi mereka tetap mengikuti.
Ada kalanya saudara kita belum mengerti apa yang Tuhan mau. Kita dibawa pada satu keadaan yang kita tidak paham, kita tidak tahu apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Tapi kalau itu yang terjadi, dan kalau itu berlangsung karena pimpinan Tuhan, biarlah kita tetap setia dan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan, pimpinan Tuhan atas kita, pasti akan membawa kebaikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari ikuti arahan dan pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Sabarlah dalam mengambil keputusan. Ketergesa-gesaan dalam melangkah seringkali membuat kita melakukan kesalahan. Tapi ketika kita sabar untuk mengerti kehendaknya dan taat untuk mengikuti arahannya, meskipun itu kelihatannya merugikan atau terlalu lambat, tapi kalau kita kerjakan, maka tidak akan ada penyesalan, melainkan berkat. Penyertaan Tuhan dan hadirat-Nya yang menolong kita dan memampukan kita. Bersyukur karena Tuhan Yesus menyertai kita, Immanuel, bersama dengan kita sampai akhir zaman. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu yang kembali mengingatkan dan mengajarkan kami untuk kami melangkah seturut dengan kehendak-Mu, mengikuti arahan-Mu, menuruti pimpinan dan firman-Mu dalam hidup kami. Tolong kami supaya kami selalu bergantung total pada pimpinan-Mu Tuhan. Kami mengikuti hikmat firman-Mu, bukan mengikuti kehendak dan pikiran kami sendiri. Kami tidak mau melangkah tanpa pimpinan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau dan hadirat-Mu dalam hidup kami. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti berhasil dan berkemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Lindungi kami, naungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan, menanti pekerjaan, yang sedang berusaha namun belum melihat hasil. Biarlah Tuhan menolong setiap kami. Ada kesembuhan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kami bersyukur untuk jawaban doa, bersyukur untuk pertolongan Tuhan yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan lawatlah setiap orang dari segala bangsa supaya percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup selalu dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.